Apa yang kau lakukan? Aku datang ke ban. Tentu saja aku di sini untuk mengambil sesuatu. Apa kau tidak melihat dirimu sendiri? Dalam keadaan seperti apa kau berpakaian? Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Pergi sekarang juga. Apa maksudmu? Apakah kau dari rumah sakit jiwa mana? Pergi, cepat pergi. Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar. Omongan besar sekali. Undang-undang mana yang menetapkan bahwa pasien tidak boleh masuk ban? Hukum. Aku beritahu kau. Di sini, aku adalah hukum. Jika aku bilang kau tidak bisa masuk, kau tidak akan bisa masuk. Orang sepertimu, sampar yang tidak berguna bagi masyarakat. Uang apa yang mungkin kau miliki? Kau bahkan tidak punya hak untuk melangkah ke ban. Ada apa ini? Keributan apa ini? Manajer, orang gila ini membuat masalah di sini. Aku baru saja akan mengusirnya. Sebaiknya kau menyingkir. Jika kau menghambat waktuku, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Anak muda, apa yang kau lakukan di ban? Tempat ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Aku di sini untuk mengambil kotak penyimpanan aman milikku. Anak muda, berikan kartu banmu padaku. Aku akan membantumu mengajukannya. Aku tidak punya kartu ban. Manajer, orang gila ini hanya di sini untuk membuat masalah. Waktumu berharga. Mengapa menyia-nyiakannya untuknya? Kotak penyimpanan amanku bisa dipesan tanpa kartu ban. Nomor reservasi saya adalah HY3741. Anda bisa memesan hanya dengan nomor kotak penyimpanan. Sudah kubilang anak ini orang gila kan? Manajer, aku akan menyeretnya keluar dan memukulinya sekarang juga. Pukuli dia sampai dia tidak berani kembali ke ban. Diam kamu, kau bodoh. Ini adalah nomor untuk kotak penyimpanan aman yang tidak terdaftar. Nomor kotak penyimpanan aman yang tidak terdaftar hanya bisa diajukan oleh klien tingkat tertinggi. Nomornya unik, hanya manajemen senior ban. Dan klien itu sendiri yang tahu. Tingkat tertinggi. Tua. Saya akan pergi dan mengajukannya untuk Anda sekarang. Juga mohon Anda terlebih dahulu untuk mengisi kata sandi kotak penyimpanan aman Anda. Baik Tuan. Janji temu Anda telah selesai. Silakan menuju ruang pertemuan VIP. Dan tunggu sebentar. Baru saja dia bilang, aku hanyalah seorang orang gila tanpa uang tanpa kekuasaan. Tidak memenuhi syarat untuk masuk ke banmu. Kan? Sapam. Kau bodoh. Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Cepat minta maaf kepada tamu terhormat kami. Apa kau bosan hidup? Saya akan segera minta maaf. Maafkan saya Tuan, itu adalah ketidaktahuan saya. Mohon orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Mohon tenangkan amarah Anda. Sombong di awal lalu hormat di kemudian hari. Memikirkannya saja membuat tertawa. Puluhan tahun berjuang dalam bisnis. Ini adalah pengaruh yang kumiliki atas Liu Cheng. Dan bahkan Provinsi Jiangnan, atas banyak tokoh kuat. Awalnya aku pikir keturunanku tak bisa menggunakannya. Jadi aku hanya menyegelnya secara permanen, tidak disangka. Ia telah melihat cahaya lagi begitu cepat. Dengan hal-hal ini, bahkan dengan tubuh Xiao Shou saat ini, saya bisa kuasai hubungan lama. Saya akan memiliki modal untuk bersaing dengan Yang Li Shu dan putranya. Wan Suqin pernah mencelakai Xiao Shou. Pasti akan ada yang kedua kalinya. Saya perlu mencari pengawal terlebih dahulu. Tuan Lon, saya harap Anda baik-baik saja. Siapa ini? Anda benar-benar orang sibuk yang pelupa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Anda mengambil alih proyek renovasi pertanian Shanxi, dan rantai modal Anda terputus. Apakah Anda ingat siapa yang membantu Anda? Anak muda. Siapa kau bagi Wang Shenhua? Aku cucunya. Namaku Wang Shou. Wang Shou. Apa yang kau inginkan dariku? Seseorang dari grup San Yuan ingin mencelakaiku. Untuk periode waktu ini, saya harap Anda bisa menjamin keselamatan saya. Wang Shenhua sudah meninggal. Utang lunas saat seseorang meninggal. Mengapa aku harus membantumu? Masalah di dalam grup Anda. Saya tidak ingin ikut campur. Aku adalah ahli waris yang ditunjuk Wang Shenhua. Warisan miliknya, bukan hanya saham. Ini juga termasuk surat utang itu. Jika Anda membantuku, setelah itu, aku tentu saja akan menyerahkan surat utang itu. Utang antara Anda dan kakakku akan dihapuskan sepenuhnya. Baiklah, anak muda, aku akan membantumu kali ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tunggu perkataan. Nah, cepat masuk. Ini dia. Kau sekarang tinggal di tempat ini. Ini tempat kita. Jangan lihat seberapa kecilnya. Ini terang dan rapi, dan memiliki semua perabotan yang diperlukan. Namun, dokter sangat ingin kamu memulihkan diri di rumah sakit beberapa hari lagi.
Tapi ayah benar-benar tidak punya uang lagi. Jadi ayah hanya bisa membawamu ke sini dulu. Ini, ayah memang tidak berguna. Menyeretmu. Untuk tinggal di sini bersamaku. Tidak apa-apa. Dulu ketika ibumu dan aku memulai bisnis kami. Kami tinggal di tempat yang bahkan lebih kumuh dari ini. Kenapa kamu bicara omong kosong lagi? Hari ini ayah membeli seekor ayam tua. Nanti ayah akan membuat sup ayam untukmu minum. Untuk menyehatkanmu dengan baik. Dulu ayah sibuk dengan pekerjaan. Tak punya waktu masak. Sekarang setelah ayah memasak, ayah baru menyadari. Ayah sebenarnya punya bakat memasak. Ayah sibuk dengan pekerjaan 2 hari ini. Makan saja beberapa roti kukus untuk sekadar makan. Baiklah, pergi masak. Aku lapar. Nah, masakan ayah pasti enak. Cepat makan. Masakannya lumayan enak. Makan lebih banyak. Mengapa kau hanya makan sayur? Ada begitu banyak ayam di panci. Makan daging. Tidak apa-apa. Ayam seenak ini. Sayang sekali kalau dimakan habis dalam sekali makan. Ayah hanya makan roti kukus untuk makan. Malam ini, kamu masih bisa makan ayam lagi. Makanlah. Bagaimana kau bisa menjadi begitu miskin? Tidak peduli apapun. Anda dulunya seorang manajer umum. Meskipun Anda dipecat. Anda seharusnya punya penghasilan lain kan? Yang Lei Zhu dan putranya tidak hanya merebut posisiku, tapi juga memaksaku pergi tanpa apa-apa, menguras semua asetku. Ayah, sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Mereka benar-benar kejam. Mereka bertekad membuat Anda dan Xiao Shou tidak bisa bertahan hidup. Orang ini benar-benar KJ. Biarkan yang sudah berlalu berlalu. Selama ayah bekerja keras untuk membiayai studimu, dan kamu berusaha untuk segera sembuh. Jangan terus-menerus bersikap seperti kakak sepanjang hari. Kakek sudah tiada. Yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Kita harus menjalani hidup kita dengan baik, selama kamu lulus dengan sukses. Dan tetap aman dan sehat. Ayah tidak akan meminta apa-apa lagi. Beberapa hari yang lalu, ayah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang ayah punya 3 tinggi. Beberapa roti kukus cukup untuk ringan. Cepat makan. Siapa Wang Shou? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Tinggal di wilayahku? Li Dong bawahan Wang Shouchen. Kamu bahkan tidak repot-repot bertanya tentang kami para saudara. Apa yang kami lakukan? Siapapun kamu, ini rumahku. Kalian keluar. Kamu tidak diterima di sini. Aku bekerja untuk Tuan Lon. Seluruh wilayah ini milikku. Rumahmu juga milikku. Aku sudah mengambil alih sekarang. Jika kamu ingin terus tinggal di sini, maka bawalah uang dan beli. Jadi kalian orang-orang Tuan Lon. Orang tua itu cukup berhati-hati. Di mana dia sekarang? Apakah nama Tuan Lon? Untuk kamu panggil begitu saja, kamu mencari mati. Aku memintanya untuk melindungiku sepenuhnya. Dan dia malah mengirim kalian. Permen rendahan ini. Sungguh kurangnya ketulusan. Kalau begitu kembali dan katakan padanya. Kerjasama dibatalkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melindungimu sepenuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kau mencari Wang Shou? Aku Wang Shou. Kamu Wang Shou. Lancang. Bagaimana Tuan Long biasanya mengajarimu sopan santun? Kamu terus menyebut Tuan Lon di sini. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menakutiku? Kalian semut yang tinggal di daerah Kumun. Bahkan tidak punya hak untuk bertemu Tuan Lon. Karena kau tidak diutus oleh Tuan Lon. Lalu mengapa kau di sini? Dipercayakan oleh Tuan Muda kedua Wan untuk membahas kesepakatan bisnis denganmu. Jadi itu orangnya. Bisnis? Bisnis macam apa? Perjanjian pengalihan saham. Saham grup Wong terlalu signifikan. Kamu tidak bisa menanganinya. Tanda tangani namamu di sana. Dan bisnis kita akan selesai. Kau ingin membeli sahamku. Dia mungkin tidak mampu membelinya. Aku bahkan belum menyebutkan harga. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Sebelum aku datang, Tuan Muda Chem secara khusus menginstruksikanku untuk mengeluarkan 100 yuan untuk membeli sahammu.
Bagaimana sangat tulus kan? Ini jelas perampokan. Perampokan. Orang tua bangka. Pernahkah kamu melihat perampokan? Di mana mereka? Mulai cemas ya. Cepat tanda tangani untukku. Ambil 200 yuan dan pergi. Kalau tidak, kau pasti akan menyesalinya. The film was translated and narrated by M Media. Kau tidak boleh menandatanganinya. Wang Shou cekal punya nyali besar. Pergi. Pergi ke dapur dan ambilkan aku pisau. Kakak. Kau selalu punya akal. Orang-orang seperti ini harus ditangani dengan cara ini. 3, 2, 1. Saya tanda tangan. Siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Long. Mengapa Anda datang? Pergi. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Master Long Tetua Liu Jie. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Long. Saya sedang membicarakan bisnis dengannya. Apakah ini yang kamu sebut bisnis? Tuan Long. Kamu. Dasar bodoh yang tidak tahu hidup mati. Apakah kamu tahu siapa dia? Tahu dong. 2 sampah. Baru saja dipecat dari grup Shan Yuan. Jika mereka sampah, maka kamu adalah lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Tuan Long. Wang Shou. Apakah kamu baik-baik saja? Jika kau datang sedikit lebih lambat, aku takut sesuatu akan terjadi. Tuan Lon, aku baru saja selesai menelponmu, dan kau langsung mengirim seseorang. Jika kau tidak ingin memenuhi janjimu, katakan saja langsung. Tidak perlu mempersulit. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Bajingan, kamu pewaris grup Shan Yuan. Berani menyentuhnya. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Jika kamu tidak menderita kerugian besar hari ini, maka jangan harap bisa meninggalkan ruangan ini. Tuan Long, apa yang Anda lakukan? Saya sudah mengikuti Anda selama lebih dari 10 tahun, dan Anda masih memihak 2 orang tidak berguna ini. Apakah Anda akan berbalik melawanku? Berbalik melawanku. Berselisih adalah hal yang paling kecil. Bajingan, kamu hampir merusak bisnis pentingku. Apakah Wang Shou seseorang yang bisa kamu sentuh? Jika sesuatu terjadi pada Wang Shou, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Aku harus memusnahkan seluruh keluargamu. Wang Shou. Karakter seperti itu muncul di bawah perintahku, membuatmu menyaksikan tontonan ini. Tuan Lon, zaman sudah berbeda sekarang. Hidup sebagai gangster tidak akan berhasil lagi. Aku sudah memberitahumu 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, bawahanmu masih jenis preman kelas rendah. 10 tahun yang lalu. Omong kosong apa yang kamu katakan, nak? Kakakku yang mengatakannya. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Meskipun ini adalah bawahanku, aku tidak akan melindunginya. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Sederhana. Dia hanya mencoba memaksaku untuk tunduk. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita patahkan juga salah satu lengannya. Bagaimana Lidong? Bukankah itu adil? Tuan Lon, saya tahu saya salah. Ini semua salah paham. Saya tidak tahu orang tidak berguna. Dia keluar. Patahkan tangannya. Ampun Tuan Long. Saya tidak bermaksud menghina Anda. Bukan 10 juta, ini 20 juta. Saya akan berikan semuanya kepada Anda. Tuan Long kasihanilah. Tuan Long. Tuan Long. Long Sang ini, dia cukup pandai berakting di depan bawahannya. 10 juta, jumlah pada surat utang itu adalah 5 miliar. Adapun para bawahan itu, pelaku utama sudah dihukum. Beberapa orang itu, beri mereka pukulan sebagai pelajaran. Baiklah. Akan dilakukan seperti yang Anda katakan. Bagus, saya mengerti. Lidong yang bodoh itu sudah ditangani. Dia juga mengakui beberapa hal. Hal apa? Wang Shoucheng. Alasan dia begitu bersemangat untuk merebut saham Anda adalah untuk rapat pemegang saham 3 hari dari sekarang. Rapat pemegang saham? Ya, menurut pengakuan Lidong. Yang Li Shu. Rapat pemegang saham 3 hari lagi. Berencana menempatkan Wang Shoucheng di kursi presiden grup Shan Yuan. Masalah ini sudah dilaporkan sebelumnya. Tetapi Wang Shoucheng tidak memiliki kualifikasi maupun kemampuan dan tidak bisa mendapatkan rasa hormat. Oleh karena itu,
Dia membutuhkan saham Anda untuk meningkatkan pengaruhnya. Angan-angan. Orang ini berani melakukan pembunuhan ayah. Dan bahkan memburu kakak laki-laki serta keponakannya. Grup San Yuan tidak boleh jatuh ke tangannya. Dan yang bisu itu berencanakan dengan cermat untuk menipu grup dari hat pengelolaannya. Tapi dia mungkin tidak menyangka bahwa saya masih hidup. Grup Shan Yuan, jika jatuh ke tangan mereka, masa depannya suram. Orang tua Wang Shenhua itu cerdik sepanjang hidupnya, tetapi berakhir bingung di usia tuanya. Bukankah ini alasan saya kembali? Sudahkah kamu menebus kesalahan Embo? Nah, apa rencanamu selanjutnya? Surat utang saya itu. Setelah aku mendapatkannya kembali dari Yang Li Shu dan merebut kembali grup San Yuan, surat utang itu secara alami akan dikembalikan nanti. Bagaimana jika dalam hidup ini, Anda tidak bisa mendapatkannya kembali? Anda tidak perlu khawatir tentang itu Tuan Long. Dalam 1 bulan, jika aku belum merebut kembali grup San Yuan, surat utang itu, Anda bisa datang. Presiden Wang, Tuan Muda Shu. Kakak, bagaimana keadaannya sekarang? Mereka baru saja masuk. Anda masih bisa mengejarnya. Bagus sekali. Kakak, terima kasih. Saya tak sangka, setelah dikeluarkan dari grup, Anda masih bersedia membantu saya. Presiden Wang, tolong, jangan berkata begitu. Anda selalu menjaga saya dengan baik dan mengatur bangsal terbaik untuk ibu saya. Saya harus membalas budi Anda. Masalah kecil ini bukan apa-apa. Mungkin ini masalah kecil bagi Anda. Bagi kami, itu sangat penting. Bagaimana kabar ibumu? Setelah Presiden Wang diusir dari perusahaan, gaji saya dipotong. Bonus saya dibatalkan. Setelah penghasilan saya menurun, ibu saya tidak mampu membeli obat mahal, kesehatannya cepat memburuk. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu dan ibumu. Tuan Muda Wang Shu, Anda... Mengapa Anda di sini? Wang Zhou, Wang Shoucheng. Beraninya kalian berdua kembali ke perusahaan. Ini adalah perusahaan keluarga Wangku. Mengapa aku tidak bisa datang? Mengapa? Apa Anda masih berpikir Anda adalah pemilik di sini? Waktu telah berubah. Kalian berdua sudah dipecat dari perusahaan. Tempat ini, mulai sekarang, adalah tempat yang tidak bisa Anda masuki. Tidak bisa bercita-cita. Tepat sekali. Ini adalah grup keluarga Wang. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kau terus mengatakan keluarga Wang. Tapi kau tidak tahu bahwa kami juga dari garis keturunan keluarga Wang. Saya belum lupa. Tapi sekarang perusahaan dijalankan oleh Tuan Muda Cheng tanpa izin Tuan Muda Cheng. Kalian berdua tidak bisa datang ke sini. Anda tidak diizinkan menghina Presiden Wang. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka berdua bisa menyelinap masuk. Jadi itu Anda yang membantu mereka dari dalam. Beraninya Anda mengkhianati Tuan Muda Cheng. Sungguh berani. Pengkhianatan. Saya asisten Presiden Wang. Dan Wang Shoucheng tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan saya. Jangan bicara omong kosong. Dasar pengkhianat. Mengambil uang Tuan Muda Cheng, dan Anda malah membiarkan orang luar masuk. Hanya karena ini, saya bisa memecat Anda dari perusahaan. Saya akan memberitahu Tuan Muda Cheng nanti, dan memintanya memutus biaya pengobatan ibumu. Saat itu, sebaiknya Anda menjaga kesetiaan Anda. Jangan demi uang. Dengan bersemangat naik keranjang Tuan Muda Cheng. Anda... Wang Zhou, Anda benar-benar memukul saya. Dulu Anda tidak berani menyentuh saya. Aku memukulmu. Saya wanita Tuan Muda Cheng sekarang. Coba sentuh saya lagi jika Anda berani. Tamparan tadi. Kesombonganmu mengandalkan orang lain. Dan mengintimidasi karyawan. Tamparan ini sekarang adalah untuk pengkhianatanmu saat itu. Anda. Tamparan ini adalah dari saya sebagai pemegang saham grup San Yuan. Tidak peduli identitas apa yang Wang Shoucheng berikan padamu. Saya sebagai pemegang saham sekarang menyatakan, Anda dipecat. Tuan Muda Wang Shu telah banyak berubah. Saya belum pernah melihat dia begitu tegas.
Begitu meyakinkan. Anda tidak bisa masuk. Keamanan. Mana keamanan? Ada apa? Sekelompok orang. Apa kalian buta? Orang-orang ini mencoba memaksa masuk ke ruang rapat. Mengapa kalian tidak mengusir mereka? Minggir. Mereka hanyalah sekelompok orang yang dipecat oleh grup Son Yuan. Lakukan apapun yang kalian inginkan terhadap mereka. Meskipun mereka mati, kalian tidak bertanggung jawab. Wang Xiao, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Presiden Wang, Anda sudah dikeluarkan dari grup. Mengapa Anda kembali untuk membuat keributan? Pergi saja sendiri. Jangan membuat kami menggunakan kekerasan. Anggap saja ini sedikit terakhir dari rasa hormat kami untuk Anda. Hari ini adalah rapat pemegang saham yang Li Shu. Saya adalah pemegang saham khusus untuk hadir. Mengapa Anda mencoba menghentikan saya masuk? Jadi bagaimana jika Anda seorang pemegang saham? Saat ini, grup Son Yuan dijalankan oleh Tuan Muda Chen. Mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mengapa kalian masih berdiri saja? Cepat dan bertindak. Seseorang yang naik ke puncak menggunakan tubuhnya, punya mulut yang cukup besar. Hari ini adalah rapat pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak hadir. Apakah Anda yakin ingin menghalangi pemegang saham untuk masuk? Apakah Anda bahkan ingin mempertahankan pekerjaan Anda? Jangan takut padanya. Meskipun dia memegang saham di grup Son Yuan. Penunjukan personal grup Son Yuan bukan wewenangnya. Mengapa kalian tidak bertindak? Jika tidak, saya akan memecat kalian semua. Hari ini adalah rapat pemegang saham. Namun Li Ting menghalangi pemegang saham masuk. Apakah eksekutif ini bersaing untuk kekuasaan dan keuntungan? Saya menyarankan Anda untuk berpikir matang-matang. Anda hanya karyawan. Tidak perlu Anda ikut campur. Dengarkan dia atau dengarkan saya. Pertimbangkan pilihan Anda dengan cermat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya hanya seorang satpam. Dan saya benar-benar terseret ke dalam hal seperti ini. Saya tidak bisa menyinggung salah satu pihak. Tidak, saya tidak bisa memihak. Apapun yang terjadi, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya harus buang air kecil saja. Saya akan pergi dengan Anda. Saya mengusulkan agar Presiden Wang Xiaocheng diangkat sebagai presiden grup. Saya sebagai pemegang saham terbesar grup. Saya akan sepenuhnya mendukungnya. Apakah ada di sini punya keberatan atas hal ini? Saya mendukung proposal ini. Luang pemegang saham. Saya juga setuju. Tuan Muda Cheng memegang 10% saham grup. Presiden yang memegang 30%. Kalian semua yang hadir digabungkan. Tidak memiliki sebanyak mereka. Memiliki Tuan Muda Cheng sebagai presiden adalah yang paling cocok. Saya tidak berpikir Wang Xiaojing Liu Diam pemegang saham. bisa membuat kontribusi berarti bagi grup. Saya tidak setuju. Tepat sekali. Wang Xiaocheng tiap hari cuma foya-foya, mengabaikan tugas-tugasnya yang semestinya. Xiao Xiaoyu pemegang saham. Yang Li Ju, bahkan jika kau ingin membantunya naik ke tampuk kekuasaan, dia harus mencapai sesuatu dulu, bukan? Diam. Kalian berdua berani tidak setuju. Apel. Rapat pemegang saham bahkan tidak mengizinkan kami menyuarakan pendapat kami. Wang Xiaocheng, kau bahkan belum menjabat. Kau sudah coba bangun kekuasaan tunggal di grup. Kekuasaan tunggal. Apa salahnya aku menetapkan kekuasaan tunggal? Gabungan saham kalian bahkan tidak setinggi saham ibuku. Apakah kalian punya hak untuk tidak setuju? Xiaocheng, duduk. Kau tidak boleh begitu lancang di rapat Dewan Direksi. Karena tidak ada yang keberatan dengan proposal ini. Saya mengumumkan bahwa Wang Xiaocheng akan mengambil alih grup Son Yuan. Saya keberatan. Saya keberatan. Wang Xiao. Bagaimana kalian bisa masuk? Mengapa saya tidak bisa masuk? Mengapa kalian bisa masuk? Karena saya, ayahmu. Wang Xiao, beraninya kau memukulku. Bahkan ibuku tidak pernah memukulku, bajingan. Saya memukulmu justru karena itu. Dulu aku adalah, saya terlalu sedikit memukulmu. Ya. Ketika kakek saya membuat wasiatnya, dia memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan harus dipercayakan kepada saya. Karena dia tahu
bahwa tidak ada yang harus terburu-buru. Oleh karena itu, dia sementara menyerahkan hak pengelolaan perusahaan kepada orang lain. Karena dia berharap saya akan sukses setelah lulus universitas. Dan kemudian perusahaan akan beralih dengan damai ke tangan saya. Awalnya, kakek saya ingin menyerahkan hak pengelolaan perusahaan kepada ayah saya. Namun ibu dan anak ini diam-diam bersekongkol. Menyebabkan kakek saya goyah kepercayaannya pada ayah saya. Setelah ibu dan anak ini mencapai tujuan mereka, mereka segera menunjukkan warna asli mereka. Memaksa ayah saya meninggalkan perusahaan. Saya juga nyaris lolos dari niat jahat mereka. Yang Li Shu dan putranya sekarang mengendalikan grup San Yuan. Dan bahkan ingin Wang Shoucheng menjadi presiden grup San Yuan. Tidak apa-apa jika Anda tidak mendukung saya. Tetapi Anda malah mendukung mereka. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan fondasi grup San Yuan? Saya saat ini memegang 15% saham. Jika Anda mendukung saya sekarang, saham saya akan mengamankan kemenangan. Semuanya. Karena saya berani menuduh Wang Shoucheng di rapat pemegang saham. Itu karena saya punya bukti. Tolong lihat semuanya. Wang Shoucheng yang mengirim saya ke sini untuk memaksa Wang Shou menandatangani perjanjian saham. Dia bilang setelah Wang Shou tanda tangan, dia akan memberi saya 20 juta sebagai kompensasi. Dan setelah dia menjadi presiden grup Shan Yuan, saya akan menerima lebih banyak keuntungan. 20 juta. Itu bukan jumlah kecil. Namun, dibandingkan dengan 15% saya dalam hal saham, itu tidak banyak. Tapi Wang Shoucheng, saya benar-benar meremehkan Anda. Anda cukup licik. Nyonya, apakah masalah ini benar? Tuan Muda Cheng, bagaimanapun juga, Wang Shou juga merupakan pemegang saham grup kami. Anda, betapa bingungnya. Jika masalah ini benar, maka bukankah itu seperti yang dikatakan Wang Shou? Bahwa kita di masa depan bisa semua dalam bahaya. Keterlaluan. Yang Li Shu Wang Shoucheng. Kalian ibu dan anak berani melakukan hal seperti itu. Panggil polisi, kita harus memanggil polisi. Maju. Hanya sebuah cuplikan pendek seperti ini bisa dengan mudah dipalsukan. Benar. Saya juga percaya ini palsu. Saya mendukung Tuan Muda Cheng. Linji pemegang saham. Tunggu. Wang Shou, apa kamu tidak akan berhenti? Yang Jianguo, 8 tahun lalu Anda kehilangan banyak uang di pasar saham. Kakek saya yang membantu Anda waktu itu. Anda ingat bukan? Kakak Shen Hua telah banyak membantu saya. Tapi apa gunanya itu sekarang? Anda adalah keturunan keluarga Wang. Tuan Muda Shoucheng juga keturunan keluarga Wang. Tidak peduli siapa yang saya dukung, saya akan layak bagi kakak Shen Hua. Lalu waktu itu, siapa yang menggelapkan dana publik untuk menutupi kerugian pasar saham? Anda. Bagaimana Anda tahu? Tidak hanya saya tahu. Saya juga punya bukti. Semuanya ada di USB drive ini. Apakah Anda ingin saya memproyeksikan ini ke layar? Kakak Shen Hua benar-benar memiliki cucu yang baik. Taktik yang sangat kuat. Saya mendukung Tuan Muda Wang Shou untuk posisi presiden. Wang Shoucheng tidak berguna selain makan minum dan bersenang-senang. Saya sama sekali tidak akan menandatangani pemberitahuan ini. Apel. Paman Yang, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu jelas-jelas berjanji kepada ibuku. Diam. Yang Li Shu dan saya sama sekali tidak memiliki perjanjian. Kakak Shen Hua sering berkata selama hidupnya bahwa Tuan Muda Wang Shou secara alami cerdas dan berbakat, dan bahwa ada seseorang untuk melanjutkan warisannya. Anda tidak mungkin mengharapkan saya untuk menyetujui Anda menjadi presiden. Baiklah, suaramu tidak akan membuat perbedaan. Paman Luo Anda tanda tangan. Baiklah. Tunggu.
Apa kamu tidak akan berhenti? Lo Hong, 8 tahun lalu, Anda bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku perusahaan. Ada masalah dengan batch barang itu, menyebabkan perusahaan rugi hampir 1 miliar. Kakak percaya itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Jadi dia tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Kamu sendiri bilang itu kesalahan yang tidak disengaja. Tuan tua juga tidak mempermasalahkannya saat itu. Tapi Anda mengungkit masalah lama lagi. Apakah Anda pikir itu benar-benar kesalahan yang tidak disengaja? Tentu saja. Tentu saja. Lalu waktu itu, siapa yang berani menerima suap dari pemasok bahan baku? Anda. Paman Luo. Dia berani menyinggung Anda juga. Ini adalah bukti semua suap yang Anda terima. Membuktikan. Saya bisa memberikannya kepada Anda, tapi apakah Anda pikir saya tidak punya cadangan? Saya mengerti. Saya juga mendukung Tuan Muda Wang Shou untuk menjadi presiden grup. Meskipun Tuan Muda Wang Shou hanya memiliki 15% saham. Namun, selama kita semua menyetujui, tidak ada yang akan berani memvetonya. Luo Hong, apa yang kau katakan? Bicaralah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Saya memberitahunya beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Sekarang, siapa yang mendukung? Dan siapa yang menentang? Wang Shou, saya mendukung Anda. Aku menentang Wang Shoucheng menduduki posisi itu. Kalian semua mendukung Wang Shou. Itu benar. Tuan Muda Wang Shou adalah penerus yang ditunjuk oleh kakak Shen Hua. Tentu saja harus dia yang menjabat sebagai presiden grup. Nona Liu, mohon segera mengambil keputusan. Aku mengerti. Aku setuju. Tuan Muda Wang Shou akan menjabat sebagai presiden grup Sun Yuan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa Anda salah? Menyerahkan grup kepada anak bawang untuk dikelola. Tidak ada kesalahan. Wang Xiu lebih cocok menjadi presiden daripada Anda. Wang Shoucheng, berhentilah membuat masalah di sini. Ini adalah rapat pemegang saham, bukan tempat bagi Anda untuk melampiaskan amarah. Diam, ini grupku. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kamu ingin orang ini menjadi presiden. Kamu harus bertanya, apakah aku setuju dulu? Dengarkan aku tidak setuju. Anda tidak setuju. Pendapat Anda tidak akan diadopsi oleh Dewan Direksi. Ibuku memegang 30% saham, dan aku memegang 10%. Berapa banyak yang kamu miliki? Beraninya kamu tidak menerima pendapatku. Semua pemegang saham sekarang mendukung saya. Gabungan saham saya sudah melebihi 50%. Bahkan jika Anda sekarang pemegang saham terbesar, itu tidak akan memengaruhi keputusan Dewan. Kalian berdua sudah keluar dari permainan. Tidak. Kau tidak bisa mengalihkan hak operasional kepada Wang Shou. Grup ini seharusnya diteruskan kepada putra. Bukan langsung kepada cucunya. Xiao Cheng adalah putra Jianwei yang paling menjanjikan. Kalian semua telah menerima kebaikan Jianwei atau memiliki ikatan yang kuat dengan Jianwei. Kalian seharusnya mendukung putranya, bukan Wang Shou. Kau bajingan. Nyonya, menurut logika Anda, Shou Qi adalah putra sulung. Kita seharusnya lebih mendukung Shou Qi. Apakah dia bahkan memenuhi syarat? Baiklah. Mari kita bahkan tidak membahas apakah Shou Qi memenuhi syarat. Wang Shou adalah cucu tertua kakak Shen Hua. Bahkan jika Shou Qi tidak memenuhi syarat, bukan giliran Wang Shoucheng putra kedua. Yang Li Shu, demi menempatkan putra Anda dalam kekuasaan, Anda bersedia mengorbankan kepentingan grup. Saya pikir Anda juga harus segera mundur. Tutup mulutmu.
Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang ibuku? Yang Jian Guoluohong. Dan kalian semua, apakah kalian telah dibutakan oleh keserakahan? Apakah kalian tidak punya otak? Grup Shan Yuan dikelola oleh anak bawang. Tidak akan bertahan setahun. Grup Shan Yuan akan tamat. Selesai. Grup Shan Yuan di tangan Anda. Saat itulah benar-benar selesai. Utang kalian berdua akan saya bereskan satu persatu dengan Anda. Grup Shan Yuan sudah tidak lagi milik Anda. Anda dipecat. Keluar sekarang. Tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Masalah ini akhirnya selesai. Mari kita rayakan. The film was translated Liting. and narrated by M Media. Mengapa Anda masih di sini? Saya datang mencari Wang Shou. Tidak, Presiden Wang. Presiden Wang, saya minta maaf. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya mohon tolong beri saya kesempatan lagi. Sekarang Anda menyesalinya. Mengapa Anda tidak mengatakan itu sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Itu semua ulah Wang Shoucheng. Dia menghasut saya. Ya, orang ini yang melakukannya. Dia menghasut saya untuk mengkhianati Presiden Wang. Baru hari ini saya mengerti. Wang Shoucheng hanya memanfaatkan saya. Memanfaatkan saya? Saya rasa tidak. Bukankah Anda cukup senang dimanfaatkan? Anda bahkan sering pamer di depan saya. Keke, saya mohon tolong maafkan saya kali ini saja. Sebelumnya saya hanya hilaf. Mohon abaikan kesalahan saya dulu. Bisakah Anda memaafkan saya kali ini saja? Tidak. Anda. Presiden Wang. Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu. Tolong biarkan saya tetap di sini, Presiden Wang. Hubungan. Apakah masih ada hubungan di antara kita? Liting. Saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Anda sudah dipecat. Tidak, Presiden Wang. Anda tidak bisa memecat saya. Jika saya tidak punya pekerjaan ini, saya tamat, Presiden Wang. Saya tahu apa yang terjadi. Sebelumnya dia mengandalkan hubungannya dengan Wang Shoucheng. Dia menghabiskan uang dengan boros. Saya dengar dia juga mengambil banyak pinjaman online. Sekarang Wang Shoucheng pasti tidak akan bersedia membantunya membayar kembali uang itu. Jadi, dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Memang pantas dia mendapatkannya. Biarkan satpam masuk. Saya tidak ingin membuang kata-kata lagi untuknya. Dimengerti, Presiden Wang. Keamanan. Bawa wanita ini keluar untuk saya. Jangan biarkan dia mengganggu Presiden Wang lagi. Presiden Wang. Presiden Wang. Presiden Wang. Presiden Wang, ampuni saya. Presiden Wang. Saya tidak pernah menyangka Zhou Shu benar-benar mengambil kembali hak operasional grup. Bahkan sekarang, saya masih tidak bisa memahaminya. Memang, saya sudah siap dipecat. Tapi Tuan Muda Shu, tidak. Presiden Wang benar-benar menang. Saya kira ibu dan anak itu tidak pernah memimpikannya. Bukan hanya ibu dan anak itu. Saya kira, bahkan seluruh grup. Tidak ada yang bisa membayangkan hasil ini. Zhou, hari itu di rapat pemegang saham, apa yang Anda katakan kepada para pemegang saham? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba semua berubah pikiran dan datang membantu Anda? Ya, Presiden Wang, bagaimana Anda melakukannya? Baiklah, mengapa banyak bertanya? Segera. Dokumen penunjukan akan diterbitkan. Shouche. Anda akan melanjutkan sebagai presiden perusahaan. Wang Keke. Sedangkan Anda dipromosikan menjadi sekretaris presiden. Mulai sekarang tetaplah di sisiku. Dimengerti, Presiden Wang. Mengapa nadanya masih nada kakak? Zhou, melihat Anda, sepertinya Anda baik-baik saja sekarang. Mengenai biaya pengobatan ibumu, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Perusahaan akan menanggungnya mulai sekarang. Terima kasih, Presiden Wang. Keke, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda dan ibumu. Terima kasih, Presiden Wang. Baik, saya akan keluar mengurus urusan dulu. Zhou, The film apakah was Anda mungkin tertarik translated padanya? and narrated by M Media.
Keke adalah gadis yang baik. Meskipun dia 2 tahun lebih tua dari Anda, tapi jika kamu bisa menikahinya dan membawanya pulang, cukup baik untuk menikahinya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan. Baiklah cukup. Keluar. Keluar. Baiklah. Nada bicara Xiao Zhou benar-benar terukir dari cetakan yang sama dengan kakeknya. Presiden Wang, saya benar-benar tidak menyangka. Hanya dalam 2 minggu, Anda sudah sepenuhnya memahami urusan perusahaan dan menanganinya dengan cepat dan efisien. Seolah-olah Presiden Wang yang lama masih hidup. Anda benar-benar seorang jenius. Dari mana Anda belajar menjilat orang? Bagaimana ini bisa disebut sanjungan? Ini jelas kebenarannya. Semua orang memuji Anda karena cerdik dan cakap. Benarkah? Ya, misalnya, hal-hal rumit dan membosankan dari grup. Anda menanganinya dengan mudah segera setelah Anda mulai. Dan untuk semua berbagai bisnis grup, Anda memahaminya dengan sangat cepat, seolah-olah Anda sudah lama akrab dengannya. Apa ini jika bukan kecerdikan dan kecakapan? Kelompokku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Baiklah, sudahkah Anda menyelesaikan apa yang saya minta? Pergi keluar dan lakukan pekerjaanmu. Ya, Presiden Wang. Presiden Wang ini buruk. Jangan membuat keributan seperti itu. Apa yang terjadi? Bulan ini, semua pesanan yang kami selesaikan dikembalikan oleh para pedagang. Karena masalah kualitas bahan. Apa? Pesanan dari ratusan pedagang bulan ini, tidak ada yang tersisa. Semuanya telah dikembalikan. Segera blokir berita itu. Jangan biarkan menyebar ke pasar. Kita tidak bisa, Presiden Wang. Masalah ini telah menjadi trending di pencarian populer. Semua orang membicarakannya. Presiden Wang ini buruk. Saham grup telah anjlok hanya 10 menit setelah pembukaan. Sudah mencapai batas bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan Departemen Inspeksi Kualitas? Panggil penanggung jawab mereka ke sini. Ini Presiden Wang, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Inspeksi Kualitas, sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kapan? 3 hari yang lalu. Sungguh kebetulan. Ambilkan dokumen pra pengunduran dirinya, dan biarkan saya melihatnya. Saya sudah membawa mereka, Presiden Wang. Xiang Kun. Itu dia. Anda kenal orang ini? Tentu saja saya tahu. Orang ini adalah orang kepercayaan Wang Shoucheng. Begitu dia datang ke perusahaan, dia membuat masalah di mana-mana, dan baru berhenti saat Anda mengambil alih. Saya bertanya-tanya, mengapa saya tidak melihatnya beberapa hari terakhir ini? Mengundurkan diri 3 hari yang lalu, dan ini terjadi pada perusahaan tepat setelah dia pergi. Presiden Wang, menurut Anda masalah ini mungkin terkait dengannya? Apakah itu perlu ditebak? Dia adalah orang kepercayaan Wang Shoucheng. Pasti Wang Shoucheng dan Yang Li Shu yang memerintah membiarkan produk cacat masuk pasar untuk merusak reputasi grup. Dua orang yang sama sekali tidak punya hati. Aku bahkan belum sempat berurusan dengan mereka, tapi mereka sudah muncul sendiri. Kali ini, aku akan mendapatkan kembali semuanya pokok dan bunga, dan menyelesaikan masalah dengan mereka dengan jelas. Xiao Zhou, saham-saham ini telah menyentuh batas bawah selama seminggu. Mereka mungkin akan jatuh lebih jauh minggu depan. Apa yang harus kita lakukan? Duduk dan bicara. Pada saat seperti ini, bagaimana saya bisa berdiam diri? Saya pernah mengajari Anda sebelumnya. Ketika Anda menghadapi masalah Anda, harus tetap tenang. Duduk. Masalah ini tidak sesederhana yang Anda kira. Kita perlu tetap tenang untuk menemukan cara memecahkan kebuntuan. Apa maksudmu? Awalnya, saya kira ini hanyalah balas dendam dari Yang Li Shu dan putranya. Ternyata ada orang hebat di balik masalah ini. Ini semua adalah konspirasi. Sebuah konspirasi. Ya, selama periode ini, sementara narasi daring terus berkembang, seseorang mengambil kesempatan untuk melakukan short selling saham grup San Yuan, mendapatkan keuntungan darinya. Semua ini sudah direncanakan. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Oh benar, aku baru saja menerima kabar bahwa mereka mengadakan rapat pemegang saham. Mereka ingin mencopotmu dari posisimu sebagai presiden. Badai sedang mengintai. Kalian berdua ada di sini. Kalian berdua. Bukan kami. Lalu siapa lagi yang bisa? Aku menepati janjiku.
Jika aku bilang aku akan kembali, aku pasti akan kembali. Kalian sudah dikeluarkan dari grup. Sekarang kalian hanya punya hak dividen. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Tentu saja, melihat seekor Phoenix dalam kesusahan, berubah menjadi ayam. Shou Cheng. Krisis perusahaan ini. Ini adalah skema yang diatur oleh Anda dan ibumu, bukan? Kalian berdua orang yang benar-benar tidak punya hati. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Saat saya sibuk dengan urusan grup, tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Anda mulai menargetkan grup, bukan? Tapi saya tidak mengerti. Apa gunanya ini bagi Anda? Anda kejam dan bengis. Telah melakukan segala macam perbuatan jahat hanya untuk merebut kendali grup Shan Yuan. Dengan melakukan ini, Anda telah mengguncang fondasi grup. Apa gunanya ini bagi Anda? Apakah Anda masih berharap menerima dividen? Dividen? Apa peduliku dengan dividenmu? Bahkan jika aku tidak mendapatkan dividen, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Sikap yang lebih baik, tidak memilikinya sama sekali. Awalnya saya kira Anda hanya tidak mengakui kerabat Anda demi uang. Saya tidak menyangka Anda bahkan tidak menginginkan uang itu. Benar-benar gila. Orang seperti Anda tinggal di keluarga Wang kami adalah penghinaan bagi keluarga Wang kami. Kakek saya seharusnya benar-benar melihat warna asli Anda saat itu. Jangan selalu menggunakan si tua bangka Wang Xianhua itu untuk menekanku. Keluarga Wang, aku benar-benar tidak termakan itu. Siapa peduli menjadi anggota keluarga Wangmu? Karena Anda mengatakan Anda tidak ingin dikaitkan dengan keluarga Wang, maka Anda tidak pantas berada di sini. Perhitungan saya dengan Anda akan saya selesaikan perlahan dengan Anda. Sekarang keluar dari sini. Ini adalah kantor saya. Kantormu? Kau sedang berlagak hebat. Kau sudah menghadapi bencana besar. Mengapa kau masih berlagak seperti seorang presiden denganku? Apa kau pikir kau masih bisa bertahan di posisi ini? Berapa lama lagi kau akan segera dicopot dari jabatan? Harga saham perusahaan terus-menerus jatuh. Para pemegang saham sangat tidak puas. Aku sudah mengirim email meminta mereka untuk mengadakan putaran rapat pemegang saham baru. Pada saat itu, aku akan di rapat pemegang saham mencopotmu dari posisimu sebagai presiden dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Setelah insiden ini, para pemegang saham tidak akan lagi mempercayaimu. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa pulih. Kau dan ayahmu pada akhirnya adalah sepasang anjing gelandangan. Pertama, gunakan orang dalam untuk menciptakan kekacauan di dalam grup. Kemudian di internet, menyebarkan rumor dan fitnah secara jahat. Memanfaatkan fluktuasi harga saham. Menyatukan semua pemegang saham untuk memaksa kudeta. Rencana yang cermat. Saling terkait erat. Metode yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Apakah Anda pikir saya memuji Anda? Hanya kalian berdua, ibu dan anak, tidak mungkin bisa menyusun rencana seperti itu. Aku tidak bisa memikirkan cara seperti itu. Pasti ada seorang ahli yang membimbingmu dari balik layar. Dan orang itu adalah saudara baikku, Shou Xing Guo. Kakak yang baik. Apa kau bingung? Dengan siapa kau memanggil kakak? Wang Shou, aku dengar sejak kamu terluka, kamu terus mengaku sebagai Wang Xianhua. Entah kau Wang Xianhua atau Wang Shou, aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa kau mengkhianatiku? Mengkhianati teman terdekatmu. Paman Shou, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu yang berada di belakang mereka. Kamu dan ayahku, dengan persaudaraan puluhan tahun di antara kalian, mengapa kamu ingin mencelakai grup Shan Yuan? Bukankah ini semua karena kamu? Jika kamu tidak begitu, BODOH penakut dan tidak berbakat saat muda, bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk mengincar grup Shan Yuan yang luas ini? Apa? Saudara Xianhua adalah seorang jenius bisnis. Dia memulai dari nol, dan dalam 20 tahun, dia memperluas skala grup Shan Yuan hingga ratusan miliar. Aku tidak bisa mengikutinya. Sayang sekali langit buta. Perusahaan sebesar itu, namun tidak punya penerus. Daripada membiarkan grup Shan Yuan merosot di tanganmu, lebih baik serahkan padaku. Dengan begitu persaudaraan kita tidak akan sia-sia. Shou Xing Guo, aku benar-benar buta. Menganggap orang tak berperasaan sepertimu sebagai saudara dan mencurahkan isi hati padamu selama puluhan tahun. Dan kalian semua, jadi kalian dihasut oleh Shou Xing Guo.
untuk menyerang kami kakek dan cucu. Dengan niat membunuh. Kalian pikir dia membantu kalian. Padahal dia sebenarnya memanfaatkan kalian. Kalian bermain api. Bahkan, jika dia merebut seluruh grup Sang Yuan, dia akan melahap perusahaan itu. Sepenuhnya, tidak menyisakan apapun untuk keluarga Wang. Kalian benar-benar sangat bodoh. Apakah dia meninggalkan sesuatu atau tidak, apa peduliku? Bagaimana bisa keluarga Wangku memiliki orang sepertimu? Diam. Wang Xiao. Jaga bicaramu. Hak apa yang kau miliki untuk memarahi Xiao Cheng? Kau benar-benar berpikir kau adalah Wang Jianhua sekarang? Bahkan jika kau adalah Wang Jianhua, kau tetap tidak punya hak untuk memarahi Xiao Cheng. Apalagi kau. Mengapa Wang Xianhua tidak bisa? Sudah sepantasnya aku memukul anakku. Untuk orang tak berperasaan seperti ini. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak akan berlebihan. Kalau begitu kamu salah. Wang Xianhua memang tidak punya hak. Karena Su Jing adalah The anakku. film was translated and narrated by M Apa? Media. Aku bilang Wang Xiaojing. Aku anak Xiao Xingguo. Yang Li Shu. Apa yang dia katakan? Itu persis seperti yang kau pikirkan. Wang Jianhua. Dia hanya seorang yang dikhianati istrinya. Wang Shou. Karena kamu terus mengaku bahwa kamu adalah Wang Xianhua. Kalau begitu, apakah kamu The tahu film was translated siapa yang memperkenalkan and Yang Li Shu narrated padanya? by M Media. Mungkinkah itu kamu? Tepat sekali. Saat itu Wang Xianhua baru saja mengalami kegagalan hubungan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Yang Li Shu di hadapannya. Kau bajingan. Betapa liciknya rencana ini. Jadi kamu bahkan saat itu mulai merencanakan untuk aset keluarga Wangku. Bersekongkol dengan wanita ini untuk menipu ayahku bersama. Aku belum selesai bicara. Hanya mengirim wanita. Tidak bisa merebut grup Shan Yuan. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Yang Li Shu. Dia awalnya adalah selingkuhanku. Setelah aku melatih wanita ini, aku kemudian mengirimnya padanya. Memang Wang Shenhun menyayanginya seperti harta. Dan menemaninya selama lebih dari 20 tahun. Kalau begitu, apakah kamu akan bilang saudaraku ini cukup murah hati? Bajingan. Wang Shou. Dari sudut pandang ini, kalian berdua kakak dan cucu persis sama. Pacarmu Li Tin juga diberikan kepadamu. Setelah aku selesai dengannya, barulah dia diberikan kepadamu. Namun kau masih memperlakukannya seperti harta karun. Sifatmu yang suka diselingkuhi tampaknya diwarisi. Aku sudah cukup menjelaskan dengan jelas, bukan? Apakah kalian berdua ayah dan anak sudah yakin sekarang? Wang Shou. Tidak. Mari kita anggap saja kamu adalah Wang Shenhua. Apakah kamu punya hal lain untuk ditanyakan? Tanyakan padaku sekarang, dan aku akan memberitahumu segalanya. Mengingat kita bersaudara, aku berjanji akan memberitahumu semua yang aku tahu. Wang Shoujang. Anak siapa dia? Haruskah kamu benar-benar bertanya padaku secara eksplisit seperti ini? Baiklah, karena kamu bersikeras bertanya, maka aku akan memuaskanmu. Wang Shouchan adalah anak dari Yang Li Shu dan aku. Xiao Zhou. Yang Li Shu, selama bertahun-tahun dia bersamamu. The film was translated Menjaga hubungannya and denganku sepanjang narrated waktu. by M Media. Tidakkah kamu menyadarinya? Setiap kali kamu membawa Yang Li Shu menemuiku untuk minum teh, aku akan pergi ke toilet untuk waktu yang lama. Dan Yang Li Shu juga akan permisi dan pergi.
Kamu. Singgu. Xiao Chang masih di sini. Mengapa kau menjelaskannya begitu rinci? Betapa menjengkelkan. Itu kamu masih berpura-pura. Ibu tidak apa-apa. Aku tidak mendengar apapun. Aku terus melihat Wang Shou. Lihat anak ini. Wajahnya hijau karena marah. Kalian 3 bajingan. Beraninya kamu menghina ayahku seperti ini. Dan kamu, Wang Shouchang. Tidak heran kamu menghabiskan sepanjang hari berpesta pora, menyebabkan masalah di mana-mana, dan sama sekali tidak mirip ayah. Jadi kamu anak haram. Sial anjing kampung juga. Dan kau berani mengkritikku. Wang Shenhue juga tokoh yang cukup penting. Bagaimana dia bisa melahirkan anak sepertimu? Namun, anakmu ini cukup mirip Wang Shenhue. Keduanya adalah pria yang diselingkuhi. Bajingan. Sekarang kamu akhirnya mengerti. Mengapa ibu dan anak itu akan sangat mempercayaiku kan? Tak perlu takut aku akan berkhianat. Karena Yang Li Zhu adalah wanitaku. Wang Shoucheng adalah anakku. Mereka semua adalah anggota keluarga Shouku. Xiao Zhou, Wang Shou. Sekarang kau mengerti kan? Sedangkan aku, dengan keluarga Wangmu, aku sama sekali tidak punya hubungan. Mulai sekarang berhenti menyebut-nyebut keluarga Wang. Aku adalah anggota keluarga Shou. Aku tidak punya kebiasaan menjadi pria yang diselingkuhi. Wang Shou. Tidak menyangka ini kan? Kakekmu selalu membanggakan diri sebagai orang bijak. Namun dalam surat wasiatnya, dia menyerahkan grup kepadaku. Membiarkan ibu dan anak The kita film was merebut sarang. translated and narrated by M Media. Dengan kesempatan yang dikirim dari surga seperti ini, bagaimana mungkin keluarga kami bertiga tidak merebut kesempatan ini untuk melahap keluarga Wang sepenuhnya? Jika tidak, bukankah kita akan mengecewakan niat baik kakekmu? Kalian bertiga. Ini adalah grup keluarga Wangku. Keluar. Kaulah yang harus pergi. Rapat dewan akan diadakan dalam 3 hari. Kalian berdua ayah dan anak. Jangan berpikir kalian masih punya kesempatan kan? Aku datang hari ini untuk memberimu ultimatum. Jika kau patuh menyerahkan sahammu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, bahkan jika Longsan melindungimu, aku akan memastikan bahwa kau menghabiskan sisa hidupmu berharap mati, tetapi tidak bisa mati. Aku membenci. Lupakan saja ide itu. Kami berdua ayah dan anak. Bahkan, jika kami kelaparan atau mati kehausan di luar, kami tidak akan pernah berkompromi denganmu. Baiklah. Kau punya nyali. Kalau begitu, aku akan menunggu 3 hari lagi. Ketika kau diusir dari perusahaan, aku ingin melihat berapa lama Longsar bisa melindungimu. Begitu orang tua itu menarik diri, aku akan membuatmu sangat menyadari konsekuensi dari menentangku. Baiklah Xiao Chen. Jangan buang-buang kata lagi pada 2 anjing liar ini. Ayo pergi. Mengerti ayah? Demi aset keluarga kita, mereka sudah lama berkomplot. Benar-benar biadab. Ini semua salahku karena tidak berguna. Aku gagal memenuhi harapan kakakmu padaku. Jika pada waktu itu, grup itu diserahkan kepadaku, Yang Li Zhu tidak akan terlibat sama sekali. Untungnya kakakmu sudah tiada. Jika dia melihat apa yang terjadi hari ini, betapa besar pukulan itu baginya. Keluar. Nah, jangan terlalu memikirkannya. Kedua orang itu telah berulang kali mencoba mencelakaimu. Dia bukan lagi kerabat kita. Kali ini dia mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Kita bisa membongkar mereka di rapat dewan. Para pemegang saham itu pasti akan membantu kita. Keluar. Baiklah, baiklah. Istirahatlah yang cukup. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak heran dia berani melakukan pembunuhan ayah.
Tidak heran yang isu. Tidak hormat pada kasih sayang dalam pernikahan mereka. Ternyata, inilah kebenarannya. Esokan harinya gedung grup San Yuan. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita tidak membuang waktu lagi. Mari kita mulai langsung. Peristiwa-peristiwa baru-baru ini, saya yakin semua orang menyadarinya. Grup kita, di bawah kepemimpinan Wang Shou, telah berulang kali membuat kesalahan. Kehilangan sejumlah besar pesanan dan klien. Ini telah menyebabkan harga saham jatuh, mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Lihatlah, ini adalah daftar terbaru perusahaan, daftar pesanan retur. Data menunjukkan bahwa perusahaan telah kehilangan hampir 10 miliar. Ditambah dengan saham, mencapai batas bawah harian selama seminggu. Nilai pasar telah menguap setidaknya 30 miliar. Total 40 miliar. Setara dengan setengah tahun laba bersih grup. Pemuda mentah ini menghabiskannya dalam kurang dari setengah bulan. Ini adalah presiden yang Anda pilih. Anak ingusan. Kemampuan apa yang dia miliki untuk mengelola grup? Anda bersikeras mendorongnya berkuasa. Anda secara praktis memperlakukan masa depan grup sebagai lelukon. Jika ini terus berlanjut, grup akan dalam waktu kurang dari setengah tahun dapat tutup selamanya dan menyatakan bangkrut. Janwa, jika Anda menyadari di alam baka, Anda pasti tidak bisa beristirahat dengan tenang. Maafkan saya, Janwa. Ini semua karena ketidakmampuan saya. Saya gagal menjaga bisnis keluarga yang Anda tinggalkan. Membiarkan Wang Shou ini, anak yang boros ini, menyia-nyiakan kerja keras Anda seperti ini. Jika grup ini runtuh, bagaimana saya bisa menunjukkan muka? Kami salah dalam penilaian kami, Wang Shou. Sia-sia kami sangat mempercayaimu, memilihmu sebagai presiden grup. Apakah kamu akan membalas kami dengan kinerja seperti ini, Wang Shou? Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Tepat sekali. Grup ini selama lebih dari 10 tahun belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Kami pasti sudah buta untuk benar-benar memilihmu untuk posisi ini. Seharusnya kita tidak memilihnya sebagai presiden sejak awal. Saya sudah bilang sejak lama, pemuda mentah ini tidak bisa diandalkan. Saya menyarankan, segera memberhentikan Wang Shou dari tugas kepresidenannya. Kosongkan posisi presiden, dan biarkan semua orang memilih orang lain yang cakap. Saya setuju. Saya juga setuju, Wang Shou harus dicopot dari tugas kepresidenannya. Dia tidak cocok untuk memegang posisi di grup ini. Mulai sekarang, jangan pernah memikirkannya. Anda sama sekali tidak bisa melakukan ini. Xiao Zhou dijebak. Krisis grup baru-baru ini, semuanya diatur oleh Yang Li Zhu sendiri. Mereka sengaja menjebak Xiao Zhou, menginginkan dia untuk mundur. Omong kosong. Ibu saya dan saya tidak ada yang memegang posisi di grup. Bagaimana kami bisa menjebaknya? Wang Shoucheng, jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan masalah ini. Kesalahan yang dibuat putra Anda, jangan pernah berpikir untuk menimpakannya pada orang lain. Wang Shoucha, dulu saya berpikir Anda hanya tidak kompeten, tapi karakter Anda masih bisa dipercaya. Saya tak tahu tak lama setelah Zhen Hua wafat, Anda akan menjadi begitu tidak tahu malu. Hanya beberapa kata, Anda mencoba alihkan tanggung jawab anak Anda ke orang lain. Apakah Anda menganggap semua orang bodoh? Dia hanya mencoba untuk melindungi putra kesayangannya dan posisi manajer umumnya sendiri. Dia sudah menggunakan segala cara. Saya tidak pernah menyangka ayah dan anak ini akan memiliki perilaku seperti itu, menghindar tanggung jawab saat masalah. Rasa tanggung jawab ketua lama, mereka benar-benar tidak mempelajari sedikit pun darinya. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Semua demi aset keluarga. Telah menyebabkan keributan seperti ini. Membuat kalian semua menyaksikan tontonan memalukan ini. Mama, tolong jangan sedih. Terakhir kali dia berkolusi dengan orang luar dan memfitnah kami dengan sangat buruk. Dia berharap kami mati. Dia sudah lama tidak menjadi bagian dari keluarga kita. Sebelumnya, karena pertimbangan kekerabatan, saya selalu berhati lembut. Tapi kali ini, Anda harus mendengarkan saya apapun yang terjadi. Sebagai pemegang saham grup, saya mengusulkan agar Wang Shou segera diberhentikan dari jabatannya. Sekarang mari kita semua mulai memberikan suara. Semuanya. Saya akui bahwa Xiang Yuan Group di bawah kepemimpinan saya telah menghadapi krisis ini.
Saya memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Namun kalian semua adalah sesepuh saya, sesepuh Wang Shou yang telah bergabung dengan perusahaan sejak awal. Seharusnya sebuah tahu bahwa perusahaan sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa. Pada waktu itu, Shen Yuan Group belum mencapai skala seperti sekarang. Perusahaan baru saja didirikan, dan banyak pesaing yang terlibat dalam persaingan tidak sehat. Saya ingat suatu kali, seorang pesaing menyuap manajer pembelian kami. Pada lini produk kami, mereka mengutak-atik sesuatu dalam semalam. Semua produk menjadi cacat. Pesanan dalam jumlah besar dikembalikan, dan para pedagang mengakhiri kontrak mereka satu persatu. Untuk sementara waktu perusahaan hampir kehilangan semua pendapatannya. Situasi pada waktu itu bahkan lebih serius daripada sekarang. Apakah kalian semua masih ingat apa yang terjadi setelahnya? Pada waktu itu semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, bersumpah untuk merebut kembali pasar. Presiden Yang, Anda saat itu bertanggung jawab atas hubungan masyarakat perusahaan. Dia terus datang langsung minta maaf. Minum 3 kali sehari. Dan Anda minum selama setengah bulan penuh. Sebelum akhirnya menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun pada waktu itu, Anda dirawat di rumah sakit. Presiden Lu, pada waktu itu, Anda bertanggung jawab atas lini produksi perusahaan kami. Anda kemudian memimpin dalam bekerja lembur. Tidur kurang dari 4 jam sehari. Hanya dalam setengah bulan, Anda berhasil membuat semua produk diluncurkan kembali ke pasar. Namun pada waktu itu, Anda menderita sakit kepala kronis. Dan kakek saya meminjam setiap pinjaman yang bisa didapatnya, bahkan menggadaikan rumah ke bank. Gali lubang tutup lubang. Semua demi operasi normal perusahaan Fitter. Pada waktu itu, seluruh perusahaan bersatu. Semua agar perusahaan bisa mengatasi masa sulit ini. Namun sekarang, ketika hal seperti ini terjadi, hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah menuntut pertanggungjawaban. Menenangkan tanggung jawab. Dalam 2 bulan terakhir, kemampuan operasional dan manajemen saya jelas bagi semua. Krisis ini sama sekali bukan masalah dengan keputusan dewan, melainkan terletak pada gejolak opini publik. Pertama, mari kita tetap bersatu dan mengatasi masa sulit ini. Setelah semuanya stabil, tidak akan terlambat untuk menetapkan tanggung jawab. Bagaimana menurut kalian semua? Saya pikir apa yang dikatakan Wang Shou benar sekali. Peristiwa tahun itu, saya mengingatnya dengan sangat jelas. Ketua lama memimpin kita melalui masa-masa sulit. Mengingatnya sekarang, masih jelas dalam ingatan saya. Mengenai situasi grup saat ini, untuk mengatakan itu adalah tanggung jawab Wang Shou, itu bisa diterima. Namun, itu disebabkan oleh kelalaian Departemen Inspeksi Kualitas. Tanggung jawab utama Wang Shou terletak pada kegagalan dalam pengawasan. Jika kita mengganti presiden sekarang, saya khawatir itu hanya akan membuat karyawan semakin panik. Sebagai manajemen senior perusahaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah untuk bersatu dan menstabilkan moral. Semuanya mari kita terlebih dahulu mengatasi kesulitan ini bersama. Itu benar, sekarang bukan saatnya untuk mengganti presiden. Grup Sun Yuan adalah target menonjol yang menarik masalah. Ketika ada sesuatu yang salah, banyak orang yang memperkeruh suasana. Opini publik di luar saat ini jelas dimanipulasi oleh troll internet. Jika kita memecat Wang Zhou sekarang, bukankah itu persis seperti yang mereka inginkan? Terima kasih atas pengertian Anda Presiden Xiang dan Zhao. Namun ada 2 masalah yang belum Anda sampaikan dengan cukup akurat. Ada apa? Penyebab insiden ini bukan karena kelalaian Departemen Inspeksi Kualitas, melainkan karena di dalam perusahaan kita ada orang dalam. Seseorang mengipasi api di balik layar. Dan orang ini adalah Yang Li Zhu dan Wang Shou Cheng, ibu dan anak ini. Semua ini adalah skema yang diatur oleh mereka. Anda bicara omong kosong. Anda dan ayah Anda memang tidak jauh berbeda. Bahkan pada titik ini, Anda masih mencoba menyalahkan saya. Jika saya tidak punya bukti, apakah saya akan berbicara sembarangan? Itu adalah Yang Li Shu dan Wang Shuqing yang menginstruksikan saya. Setelah itu, mereka mentransfer 30 juta kepada saya, menyuruh saya untuk segera mengundurkan diri. Orang ini sebelumnya adalah mantan manajer Departemen Inspeksi Kualitas Group. Dia juga orang kepercayaan Yang Li Shu dan putranya. 2 hari sebelum insiden perusahaan, orang ini mengundurkan diri tanpa penjelasan. Saya merasa itu mencurigakan. Jadi, saya meminta Master Long untuk menemukan orang ini. Setelah beberapa pertanyaan, kami mengetahui kebenarannya. Mereka sebelumnya selalu menuduh saya mengarang fitnah. Orang ini kesaksian berasal dari orang kepercayaan mereka sendiri. Mungkin tak ada lagi yang bilang saya cari orang lain.
Mau sengaja fitnah lagi ya? Konyol. Kalian juga pemegang saham grup. Bagaimana kalian bisa melakukan hal menyimpang dan keterlaluan seperti itu? Jadi kalian ibu dan anak yang berada di balik ini. Kalian merusak fondasi grup Zhong Yuan untuk merebut kekuasaan. Kalian menggunakan segala cara. Memang siaga siang malam. Pencurian rumah sulit disegah. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang masalah ini sudah ditangani? Saya menyuruh mereka untuk pergi ke luar negeri dan bersembunyi sebentar. Mungkinkah di bandara mereka dihentikan oleh Long San? Long San ini menentang kami di mana-mana. Dia benar-benar pantas mati. Bagus sekali. Jadi Xiao Zhou sudah membiarkan Master Long mendapatkan bukti. Saya masih khawatir para pemegang saham ini tidak akan mempercayainya. Presiden Wang benar-benar mengesankan. Baiklah. Semuanya tenang. Saya Zhou Xingguo, teman baik Shen Hua. Semuanya seharusnya mengenal saya. Beberapa waktu lalu, harga saham grup Shen Yuan berfluktuasi. Dan saya mengakuisisi cukup banyak saham grup Shen Yuan. Baru kemarin, sebagian besar saham yang dipegang oleh Presiden Yang telah dialihkan kepada saya. Semua yang hadir. Saya percaya bahwa selain keluarga Wang, tidak ada seorang pun yang memiliki saham lebih banyak dari saya. Itu benar, saya sudah mengalihkan sebagian besar saham saya kepada Presiden Zhou. Presiden Zhou diundang untuk hadir hari ini, tepatnya untuk memberitahu semua orang isi video barusan. Semuanya tolong hentikan pembahasannya. Saya sebagai pemegang saham grup menyatakan posisi saya. Saya mendukung proposal Zhou Qing. Hari ini Wang Shou harus mundur. Wang Shou, saham kami bertiga, jika digabungkan sudah melebihi 50%. Apakah Anda bersedia atau tidak? Anda tidak bisa menghentikan kami untuk mencopot Anda dari posisi presiden. Kami datang ke sini hari ini, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Bersikaplah sedikit lebih bermartabat. Pergi sendiri. Wang Xiao, nasibmu sudah disegel. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, itu akan sia-sia. Wang Shou, Anda pikir Anda bisa bercerita dan dengan Long Sam membantu Anda bisa menang melawan kami. Saya akui, sayalah yang menjebak Anda. Jadi kenapa? Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Mulai hari ini, grup Shen Yuan akan bermarga Xiao. Anda ingin melawan saya. Anda masih terlalu mentah. Selama masa jabatan Wang Shu sebagai presiden grup, ia mengangkat orang berdasarkan pilih kasih dan mengelola dengan buruk, yang menyebabkan kesulitan grup saat ini. Saya mengusulkan segera copot Wang Xiao dari jabatan presiden dan menunjuk Wang Shouqing menjabat sebagai presiden kita. Selain itu, semua orang juga harus menandatangani perjanjian tidak pernah mengizinkan Wang Xiao menginjakan kaki ke gerbang grup Shen Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Wang jelas sudah mengungkap kebenarannya. Semua orang juga mendukungnya. Mengapa masih seperti ini? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sekarang para pemegang saham ini semuanya membantu Xiao Zhou. Sudah tidak mungkin lagi dengan adanya Presiden Zhou di sini. Pendapat kita semua tidak relevan. Mereka bertiga digabungkan. Saham mereka sudah melebihi 50%. Jangan katakan apa-apa lagi. Tanda tangani. Tunggu. Zhao Xingguo, apakah Anda pikir Anda sudah pasti menang? Kalau begitu saya akan memberitahu Anda, Yang Li Shu dan Wang Su Cheng ibu dan anak ini sebenarnya tidak memiliki saham di Shen Yuan Group sama sekali. Wang Xiao, kau tidak mungkin terlalu terkejut dan menjadi gila kan? Xiao Cheng dan aku digabungkan memiliki 40% saham grup. Apa maksudmu? Kami tidak punya saham. Sepertinya dia benar-benar sudah gila. Wang Shou, hadapi kenyataan. Sekarang grup Shen Yuan, pemegang saham terbesarnya adalah kami. Seluruh grup ada di bawah kendali kami. Anda pikir hanya dengan beberapa kata, Anda bisa mencabut saham ibu saya dan saya. Apakah Anda punya hak itu? Xiao Zhou, dia tidak salah. Kita memang sudah. Keke. Apakah Anda membawa apa yang saya minta untuk Anda bawa?
Hadirin sekalian mohon perhatikan. Ini adalah surat wasiat yang telah dinotariskan. Ini juga ditinggalkan oleh kakek saya semasa hidupnya. Surat wasiat ini menyatakan bahwa sahamnya hanya dapat diwarisi oleh garis keturunan langsungnya. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki hubungan darah yang dapat mewarisi. Mereka yang tidak memiliki hubungan darah tidak memiliki cara untuk mewarisi. Selain itu, surat wasiat juga menyatakan bahwa istri harus memenuhi kewajiban pasangannya. Jika seorang pasangan melanggar isi surat wasiat atau bertindak tidak setia kepada pasangannya, mereka juga tidak akan mewarisi saham. Singkatnya, selama isi di atas dilanggar, bahkan jika saham sudah diwarisi, saham tersebut akan segera ditarik kembali. Wang Shou, apakah Anda mengatakan Yang Li Shu dan Wang Shoucheng tidak sesuai? Tidak mungkin. Bukankah itu berarti Yang Li Ju berselingkuh dan Wang Shoucheng bukan anak ketua lama? Tidak heran, Presiden Wang mengumpat kemarin, menyebut Wang Shoucheng bajingan. Jadi begitu, saya bertanya-tanya, mengapa Presiden Wang meminta saya membawa surat wasiat? Jadi ini tujuannya. Xiao Zhou, apakah Anda mengatakan? Tepat sekali. Wang Shoucheng bukanlah garis keturunan biologis ayah saya. Yang Li Shu juga tidak memenuhi kewajiban suami istri normalnya. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk mewarisi saham. Omong kosong. Seluruh perusahaan, siapa tak tahu saya tuan muda kedua Wang. Saya sah dan legal, ahli waris. Anda berani memfitnah identitas saya. Wang Xiao, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku Yang Li Ju, sudah bertahun-tahun di keluarga Wang. Dan kau benar-benar mengatakan bahwa aku berselingkuh dari Janwa. Aku mengerti sekarang. Kau akan segera mundur. Dan kau menyimpan dendam. Tapi kau tidak bisa menghinaku. Janwa adalah kakekmu. Dan kau memfitnahnya seperti ini. Apakah kau bahkan manusia? Dasar binatang. Untuk mendiskreditkan kami, Anda menggunakan cara-cara tidak bermoral seperti itu. Tapi hanya dengan kata-kata Anda, para pemegang saham yang hadir tidak akan percaya Anda. Wang Xiao, kau bilang aku tidak setia pada hubungan pernikahanku. Dan bahwa Xiao Cheng bukan keturunan Janwa. Kalau kamu punya nyali tunjukkan saja. Bawa barang untuk tes DNA Janwa. Kakek saya sudah meninggal dunia. Tentu saja saya tidak bisa menghasilkan DNA-nya. Namun, ayah saya dan saya adalah garis keturunan langsung kakek saya yang cukup untuk membuktikan identitas Wang Shoucheng. Semuanya mohon perhatikan. Berikut adalah laporan tes DNA paternitas. Subjek laporan ini adalah Wang Shoucheng dan ayah saya. Hasil tes menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah. Wang Shoucheng, dia benar-benar anak haram. Tidak heran, dia tidak berguna sebagai pribadi dan tidak memiliki prospek sama sekali. Xiao Zhou. Jadi tadi malam, Anda meminta rambut saya untuk melakukan tes DNA. Sekarang laporan ini menunjukkan bahwa saya sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya. Saya ingin melihat apa yang akan Anda semua katakan sekarang. Jadi bagaimana jika tidak ada hubungan darah? Apa buktinya? Ini hanya membuktikan bahwa yang tidak memiliki hak waris adalah Anda. Wang Shoucheng, Anda adalah anak haram. Semuanya mohon perhatikan. Laporan tes DNA ini. Subjek yang diuji adalah Wang Kekei dan Wang Shoucheng. Hasil di atas menunjukkan bahwa Wang Shoucheng dan Wang Kekei sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Aku Xiao Zhou, bagaimana kakak bisa terlibat dalam hal ini? Apakah Anda sudah gila? Orang ini bahkan bukan anggota keluarga Wang. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan darah denganku? Salah. Dia tentu saja adalah anggota keluarga Wang. Apel, kakek adalah salah satu dari kita. Benar. Wang Kekei adalah putri kakek saya. Menurut urutan kekerabatan, saya bahkan harus memanggilnya Bibi. Dia seperti ayah saya. Adalah garis keturunan langsung kakek saya. itu tidak mungkin. Ketua lama, bagaimana dia bisa menjadi ayah saya?
Benar Xiao Zhou, bagaimana mungkin kakak? Putri kandung kakek Anda. Apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Zhao Xingguo barusan? Sebelum kakek saya bertemu Yang Lishu, dia memiliki hubungan yang gagal. Wang Kekei adalah hasil dari hubungan itu. Apal. Jadi begitu. Omong kosong. Wang Shoucheng berhenti di sini, dan Wang Zhou bersekongkol. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Atas dasar apa putramu mengatakan bahwa dia adalah putri Zhenhua? Wang Shou, apakah Anda menganggap semua orang yang hadir bodoh? Klaim tanpa dasar seperti itu, tidak akan ada yang percaya. Lagi pula, bukankah ibunya masih di rumah sakit? Orang ini yang tidak cukup uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana mungkin dia berdarah keluarga Wang? Garis keturunan keluarga Wang, bagaimana bisa begitu melarat? Shou Chang benar. Para pemegang saham yang terhormat, karakter Zhenhua, kalian semua sudah sangat tahu kan? Mari kita asumsikan, jika Zhenhua benar-benar punya anak perempuan, menurut kalian, dia akan membiarkannya terlantar? Benar. Saya terlalu mengenal kakak Shenhua. Jika Wang Keka benar-benar putrinya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan? Sepertinya, Wang Shou, memang dia bersikap sangat tidak masuk akal. Dia benar-benar seorang bajingan dengan motif tersembunyi. Sayang sekali tuan tua. Sangat menghargainya. Sepertinya, dia salah menilai orang tersebut. Baiklah. Apakah semua orang sudah selesai berbicara? Saya masih punya satu salinan di sini. Laporan tes DNA. 2 tahun yang lalu, kakek saya sudah melakukan tes DNA dengan Wang Kekei. Tes DNA telah dilakukan. Dengan laporan ini, identitas Wang Kekei tidak diragukan lagi. Kekei, saya minta maaf. Baru sekarang, saya menceritakan hal ini kepada Anda. Dulu, ketika ibumu hamil, kakek saya sedang bersiap untuk menikahinya. Namun tak disangka. Kemudian, karena pertengkaran, keduanya berpisah. Sebelum dia pergi, ibumu memberitahu kakek saya bahwa dia telah menggugurkan anak itu. Kakek sangat sedih saat itu. 2 tahun lalu, Anda menyerahkan resum Anda ke perusahaan. Awalnya sesuai persyaratan. Anda tidak akan dipekerjakan. Namun secara kebetulan, kakek menemukan nama Anda dan nama ibu Anda. Dia sangat terkejut. Maka dia mulai menyelidiki. Melalui tes DNA, dia menemukan bahwa ibu Anda saat itu sama sekali tidak menggugurkan anak itu, melainkan membesarkan Anda sendirian. Hingga kecelakaan mobil 10 tahun lalu, dia menjadi vegetatif. Tahun-tahun terakhir ini, Anda bekerja paruh waktu sambil merawat ibu Anda. Maka dia menggunakan nama grup untuk mempekerjakan Anda ke perusahaan. Menggunakan nama grup, dia menanggung biaya pengobatan ibu Anda. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, dia bisa memberi kompensasi kepada Anda. Awalnya menurut rencananya, dia percaya bahwa sisa hidup Anda dan ibu Anda akan diurus oleh perusahaan. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah kematiannya, akan ada begitu banyak perubahan tak terduga. Jadi begitu. Laporan ini memang dari 2 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa Wang Keke dan tuan tua, Maman, Ayan dan anak perempuan. Siapa sangka? Ketua lama ternyata punya anak perempuan. Kalau begitu, yang benar-benar bermasalah adalah Wang Shouchang. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan siapapun. Sepertinya, dia adalah bajingan yang sebenarnya. Kamu yang Li Ju. Jadi kau jalang itu. Kau dan putramu berkolusi dengan orang luar, menipu diri sendiri untuk mencoba merebut aset keluarga Wang. Kami tidak akan pernah menyetujui masalah ini.
Halo. Presiden Xiao ini buruk. Sebuah akun tak dikenal secara agresif mengakuisisi saham grup Shan Yuan. Tidak peduli berapa banyak yang kami tawarkan, mereka membeli semuanya. Harga saham tidak bisa ditekan. Bagaimana dengan kamar dagang lainnya? Suruh mereka menjual saham mereka bersama-sama. Mereka menjual bersama. Sekarang, saham yang mereka pegang sudah terjual semua. Mereka semua sudah menarik diri. Apple, satu-satunya yang masih menjual adalah kami. Saya dengar, itu orang-orang dari kamar dagang Jianan yang membeli saham grup Shan Yuan. Setelah investor retail mendapatkan berita, mereka ikut-ikutan. Saham grup Shan Yuan sudah mencapai batas harian. Naik, saham grup Shan Yuan telah menyentuh batas atas harian. Presiden Wang benar, saham menyentuh batas atas harian. Grup benar-benar terselamatkan. Bagus sekali. Grup ini terselamatkan. Bagus sekali. Jika begitu, bukan hanya krisis ini, tetapi juga badai opini publik sebelumnya. Semuanya telah terselesaikan, seperti yang diharapkan dari cucu ketua lama. Dia benar-benar luar biasa. Saya benar-benar meremehkan Presiden Wang sebelumnya. Generasi muda memang tangguh. Generasi muda benar-benar tangguh. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan suntikan dana 300 miliar ini, rencananya untuk melakukan short terhadap grup Shan Yuan hanyalah mimpi belaka. Kali ini, saham grup perusahaan kami tidak hanya akan naik, tetapi juga akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Meningkat sampai dia tak mampu bayar. Zhao Xingguo, Anda bangkrut. Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau anak muda. Itu adalah kamar dagang Jianan. Mengapa mereka mau meminjamkan uang kepadamu? Saya adalah keturunan langsung The keluarga film Wang. was translated Tidak hanya Tuan Long and akan membantu narrated saya, by M Media. tetapi teman-teman kakek saya saat dia masih hidup. Semua akan mengulurkan tangan membantu saya. Kau bicara omong kosong. Kau berbohong. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Xinggu, cepat pikirkan solusinya. Xiao Cheng dia masih anak-anak. Masa depannya cerah. Kita tidak boleh bangkrut. Kalau tidak dia akan hancur. Masih anak-anak. Sungguh lucu datang dari wanita beracun seperti Anda. Sejujurnya, hari ini terlepas dari apakah Zhao Xingguo bangkrut atau tidak, paruh kedua hidup Zhao Shoucheng benar-benar hancur. Waktu hampir habis. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Siapa Xiao Shoucheng? Kami adalah detektif dari Biro Cabang Liuchen. Yang Liu, Wang Shoucheng, Xiao Xingguo. Yang mana? Kau, apa yang kau lakukan? Yang Liu dan Wang Shoucheng diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Xiao Xingguo diduga melakukan penyuapan dan mengganggu pasar keuangan. Mohon ikut kami. Ini tidak mungkin. Ini semua adalah rekayasa. Apakah itu fitnah? Kita akan membahasnya setelah penyelidikan. Anda, ikut kami. Pergi. Jalan lebih cepat. Kakek, Xiao Shou. Kamu masih hidup. kakek, aku belum mati. Tapi, kakek, aku pikir aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Mimpi apa yang kamu alami? Aku bermimpi bahwa Liting menipuku untuk pergi ke karaoke televisi, dan dia serta paman kedua bersama-sama memukulku hingga masuk rumah sakit. Lalu setelah aku bangun, aku menjadi Anda. Dan kemudian banyak-banyak hal terjadi.
Jadi begitu. Kakek. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak mengerti. Setelah kamu bangun, kamu akan mengerti. Bangunlah. Bagaimana aku bisa bangun? Jangan khawatir. Setelah kakek pergi, kamu akan bangun. Pergi. Anda mau kemana? Kakek akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Mulai sekarang, kamu mungkin tidak akan melihat kakek lagi. Tidak. Kakek. Aku tidak ingin Anda pergi. Aku tidak ingin bangun. Setelah kakek tiada, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jaga ayahmu. Dan kakek. Dan ibunya. Perusahaan ini mulai sekarang akan dipercayakan kepadamu. Xiao Shou. Kamu sudah dewasa. Jalan di depan. Kamu harus berjalan sendiri. Kakek. Hanya bisa membantumu sampai sejauh ini. Kakek. 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 Ayah. Sesuai dengan wasiat terakhir Anda, Xiao Shou sudah mewarisi jabatan presiden perusahaan. Meskipun sedikit lebih awam dari yang diharapkan, dia selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Anda selalu mengajarinya. Dia sekarang telah menguasai cara mengelola perusahaan. Keika juga telah mengakui garis keturunannya dan kembali ke keluarga. Mulai sekarang dia akan membantu Xiao Shou dalam mengelola perusahaan dengan baik. Yang Li Ju yang bersekongkol melawan Anda dan Xiao Shou Chang telah dijatuhi hukuman mati. Xiao Xingguo juga akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Para pemegang saham yang membantu mereka juga telah kami usir dari perusahaan. Grup Shan Yuan pasti akan semakin makmur. Semoga roh Anda di surga. Sekarang beristirahat dengan tenang. Ayah, Kakek.